kekurangan anak kita sendiri adalah kita sendiri. Iya, betul. Ya, jadi kita juga mencari fasilitas yang bisa menyediakan itu. Sekolahnya atau kepala sekolahnya kayak atau gurunya kayak, terutama kepala sekolahnya itu komunikatif nggak gitu. Ya, Nah, halo halo semua, halo. ketemu lagi dengan obsesi obrolan sehari-hari, sharing informasi dengan saya Fitri dan Cici. Kali ini kita ngobrol-ngobrol yang seru, apa ya, ngobrolnya yang seru ya. Ini deh, kan Cicinya anaknya masih kecil nih, nyari-nyari sekolah anak sekarang, kan bulan-bulannya nyari sekolah anak. Mau masuk SD ya anaknya Cici ya? Betul, udah masuk SD. Mau masuk SD. Ya. Nggak Tapi Bu kerasa kayaknya ya. nyarinya nggak sekarang. Zaman sekarang tuh ya nyari sekolah itu kayaknya tahun sebelumnya deh. Oh ya? Iya, udah dari tahun sebelumnya udah beres-beres. Jadi Sekarang udah tinggal nunggu iya, aja sekarang gitu tinggal ya? nunggu aja. Oh. Betul. Tapi emang sekolah sekarang tuh sulit banget ya rasanya gitu ya. Rasanya. Sulit nggak sih? Sulit Iya. duitnya. Itu nggak usah dibahas satu buku Oh, malu. itu ya. Ya soalnya kalau zaman saya kan sekolah itu pokoknya asal masuk negeri aja. Iya. Negeri itu udah pasti lebih bagus lah daripada Iya, yang lain. betul-betul. Sekarang kan kalau denger uang masuk yang wah luar biasa, TK aja udah Nih, bisa lihat nih gila matanya gitu belototnya nih. Terus SD juga Iya. wah gitu. Nah, berarti kan Bu Cici ini udah anaknya udah pasti dapat sekolah di mana ya? Udah dapet ya? Alhamdulillah udah Udah dapet. Ini kita sharing aja ya. Heeh. Gimana Ngobrol-ngobrol sih? aja pengalaman pribadi. Iya. Aduh, gaya bener ya. Kebetulan anaknya masuk swasta nih. Jadi yang saya tahu, yang pengalaman pribadi aja ya. Anak saya tuh kan dia tuh sekolah TKA nih. Kebetulan juga anak saya tuh mau masuk sekolahnya bukan di TK yang A juga. Maksudnya TKA kan pasti biasanya ada SD-nya, ada SMP-nya. Jadi ya. satu TK itu Masih satu ada yayasan lah. satu Iya. yayasan. Ini kebetulan saya pindah, jadi beda ini ya. beda yayasan ya, beda yayasan. sekolah. Jadi memang informasi yang didapatkan itu jujur ya, mungkin gini, sekolah itu biasanya kan kalau yayasan itu pada saat kita di dalam nih, kita pasti informasi bisa dapat banyak. Tapi pada saat kita udah mau masuk ke sekolah beda, karena kita bukan orang dalamnya, istilahnya bukan orang dalam ya, maksudnya karena kita nggak di dalam, jadi informasi kita dapatkan juga memang nggak sebegitu banyaknya. Jadi waktu itu kebetulan saya ada informasi dari kerabat bahwa akan dibuka namanya pengumuman. Dan ternyata jujur ya, nyari sekolah zaman sekarang itu udah kayak apa ya, kan kalau saya nggak tahu ya, mungkin kalau zaman saya dulu ya udah masuk aja deh Masuk gitu. aja, iya betul. Kalau sekarang tuh kayaknya emaknya pusing banget, karena kan sekarang tuh banyak banget sekolah yang bilingual atau enggak, sekolah yang sekolah, maksudnya kan sekarang udah banyak nih kayak sekolah bukan sekolah agama ya, maksudnya Ada sekolah khusus keagamaan, ya gitu. ada ininya. Terus atau misalkan masuk yang lebih akademis banget, atau yang kita mau lebih ke banyak alamnya gitu. Iya, kayak gitu-gitu lah gitu. Itu udah kayak apa ya, udah kayak nyari rumah gitu. Kita mau tinggal di mana, daerahnya cocok apa enggak, kayak begitulah nyari sekolah. Pusingnya gitu sama gitu. Sampai apa ya, maksudnya kita harus ngeliat karakter anak kita gitu, maksudnya lebih cocok sampai di condong tes psikolog juga. Iya betul, gitu ya. Termasuk saya, maaf ya. Sampai pingin tahu dulu nih untuk kita tuh maksud gini, karena kan tiap anak tuh beda-beda. Tapi lebih enaknya adalah dibandingkan dengan zaman dulu. Zaman sekarang itu karena mungkin kita tahu nih kebutuhan anak kita itu, misalnya kira-kira nih anak itu kayaknya lebih condong ke akademis banget. Kita bisa masukin nih ke sekolah yang memfasilitasi itu. Atau misalkan untuk yang lebih ke pengembangan diri anaknya, karakteristiknya, misalkan kita bisa masukin ini. Sebenarnya lebih enaknya adalah banyak pilihan yang bisa dipilih. Cuma karena saking banyak pusing. Ya pusing. Cuma memang
kalau misalkan kitanya tahu nih kita mau masukin anak kitanya ke sekolah mana, itu jauh lebih gampang karena banyak fasilitasnya dan informasinya juga memang lebih banyak karena kan sekarang banyak balik lagi internet, jadi jauh lebih banyak. Coba satu ini, kenapa Bu Cici milih sekolah swasta bukan negeri? Aduh please jangan ini ya. Enggak. Kan sekarang itu kalau zaman dulu kan negeri itu pilihan utama lah gitu. Kalau nggak dapat baru swasta. Tapi kalau sekarang kan bergeser nih. Orang-orang malah, tapi nggak sekarang aja. Zaman anak saya kecil, saya juga udah mulai memikirkan untuk nggak memasukkan anak saya ke sekolah negeri gitu. Maksudnya sekolah swasta dengan pertimbangan waktu itu ada pendidikan agamanya, kemudian juga cara pendidikannya di sekolah yang dituju itu beda gitu. Waktu itu tempat anak saya yang suka itu waktu itu pas ke SMP-nya, kalau SD-nya dia nurut saya aja kan. Saya milihnya karena agamanya. Kalau yang kedua itu anak saya pengen sekolahnya itu lucu gitu. Lucunya dalam arti bukan guru datang ke kelas, tapi anak datang ke kelasnya guru gitu. Jadi anak tuh muter gitu. Jadi guru itu akan menetap di kelas itu selamanya gitu, selama dia ngajar itu. Jadi misalnya mata pelajaran matematika itu ruangannya ruangan A gitu. Mata pelajaran fisika itu ruangannya ruangan B gitu. Anaknya akan pindah gitu. Kalau yang normal di kita kan ruangan A ya untuk kelas 1A gitu. Tapi guru yang akan datang gitu. Guru matematika datang, guru fisika datang. Kalau itu enggak. Makanya anak saya maunya di situ sekolahnya. Jadi saya pilihnya di situ, bukan negeri gitu. Nah, sekarang kan modelnya seperti dari waktu anak saya itu aja udah mulai bergeser gitu. Orang nggak melihat swasta negerinya lagi gitu, tapi apa yang disuka gitu. Nah, jadinya apalagi sekarang udah lebih banyak lagi gitu yang pilihan-pilihan untuk anak, sehingga orang tua juga nggak hanya mengincar sekolah negeri lagi gitu. Walaupun universitas tapi tetap negeri ya yang diincar utama. Walaupun nggak ini sekarang ya, maksudnya udah banyak orang pengen universitas ternama di Jakarta yang bisnis, yang swasta gitu ya, yang itu udah mulai bergeser ke sana. Di Bandung juga ada universitas swasta yang untuk bisnisnya lebih bagus dibandingkan dengan beberapa negeri ya, bukan semua ya, beberapa. Beberapa. Nah sekarang saya nanya Bu Cici, kenapa Bu Cici milih? Kalau saya kan dulu alasannya gitu kan. Kalau Bu Cici kenapa milih swasta sekarang pas ini? masih pilihan orang tua, belum pilihan anak ya? Belum. Kalau sampai belum balik, masih orang tua. Kasih Bu, tapi ini hanya pendapat pribadi aja ya Bu ya. Mungkin begini Bu, kebetulan kan saya nggak tahu apakah TK ada negeri apa enggak, saya juga kurang hafal ya. Cuman kayaknya enggak ya, nggak nemu ya kayaknya, memang TK kayaknya kita kurang informasi kayaknya. Terus jadi kalau saya tuh maksudnya karena kebetulan ya TK sih pasti swasta ya. Cuma maksudnya pada saat pemilihan untuk sekolah itu kenapa saya masukkan swasta, mungkin satu lebih ke fasilitas aja sih. Lebih ke fasilitas di sekolah yang ininya ya. Jadi lebih ke fasilitas sekolah aja. Terus kemudian kalau saya nggak tahu ya, mungkin karena swasta, saya juga balik lagi karena saya nggak tahu negeri bagaimana. Kalau swasta itu kita tuh dilihatin tuh visi misi dari sekolah itu bagaimana. Jadi kita tahu nih kira-kira sekolah ini tuh maksudnya lebih terbuka. Maksudnya lebih ke kira-kira pengajaran nanti mau ngambil apa ya. Terus kemudian lebih ke ngambil pengembangan karakteristik anaknya mau yang bagaimana ya, atau lebih ke akademisnya bagaimana ya, itu lebih terbuka gitu semuanya. Jadi saya kasarnya tahu pada saat masuk tuh oke, saya tuh mau ngarahin anak saya ke yang mana dulu nih untuk dari segi pendidikannya, termasuk bahasa pun kita tahu nih. Maksudnya pada saat kita masuk ke sekolah itu anaknya, maksudnya sekolahnya apakah menggunakan full bahasa Inggris atau enggaknya, atau bahasa lainnya. Intinya mereka semua
udah tertata, bukan udah tertata ya, maksudnya udah ada dasar ya, basicnya ya, gitu lah ya. Mau masukin mau ngajarin apa aja, bahasa yang dipergunakannya apa. Jadi intinya saya lebih ngambil ke fasilitasnya aja sih Bu. Tapi bukan berarti negeri bukan fasilitas, bukan ya gitu. Negeri juga bagus kok. Saya pun nanti rencananya kalau kuliah tetap pengen negeri, SMA juga pengen negeri. SMA negeri juga banyak yang bagus cuman ya. Dari saya pribadi adalah saya pingin ngencengin dulu dari dasar anak saya. Ini sedikit cerita aja, nggak cerita sih, pengakuan aja. Jujur saya kurang begitu bisa bahasa Inggris. Jadi gimana caranya untuk anak saya itu, maksud gini, kalau zaman dulu mungkin bahasa Inggris belum yang begitu gimana, tapi untuk sekarang bahasa Inggris itu kayaknya udah wajib ya, bukan wajib, maksudnya orang pintar bahasa Inggris itu kayaknya maksudnya udah jadi bahasa standarnya lah gitu. Jadi gimana caranya anak saya bisa terbiasa bahasa Inggris, tapi saya sendiri pun untuk di rumah tetap menggunakan bahasa Indonesia, yaitu akhirnya saya memutuskan cari sekolah yang bilingual gitu. Ya, sebenarnya full Inggris, cuman memang untuk kayak masih sekolah SD itu kayak masih mungkin 80-100%. Tetap karena kan harus ada penyesuaian, karena kan tidak semua, maksudnya kayak anak saya kan TK-nya dari TK lain. Pada saat masuk pasti akan diajarkan dulu, maksudnya penyesuaian dulu lah gitu. Dan memang bahasa lain diajarin, maksudnya kayak bahasa Mandarin, bahasa Sunda, bahasa Indonesia itu tetap diajarin, tapi untuk bahasa standar, bukan bahasa standar ya, bahasa umum yang akan digunakan nanti banyaknya adalah bahasa Inggris. Nah itulah yang saya cari, yang mendasari. Iya, yang mendasari saya memilih sekolah itu. Tapi bukan sekolah internasional ya Bu, maaf ya, beda ya. Itu enaknya lah sekarang, maksudnya karena saking banyak pilihan. Nggak harus sekolah internasional. Tidak harus sekolah internasional untuk sekolah berbahasa Inggris ya. Betul. Terus kemudian yang kedua, saya juga melihat dari visi misi sekolah dan pengajaran gurunya, maksudnya seberapa dekat dari gurunya itu untuk ke anaknya itu, taunya dari mana, cerita aja sih, maksudnya cari tahu ke temen yang kebetulan sekolah di sana. Gimana sih pada saat anak-anak itu, maksudnya gini, sekarang lagi zaman banyak bully ya, dan itu kan harus ada bukan penegasan ya, harus ada tetap pengawasan, kebijakan dari sekolahnya seperti apa. Benar-benar. Dan pengawasannya pun kan istilahnya tetap harus full juga kan. Bukan berarti kita menitipkan anak itu berarti 100% tanggung jawab sekolah, enggak. Tapi lebih ke pada saat anak kita di sekolah dan di jam sekolah, berarti kan pengawasan lebih banyak oleh guru. Seperti itu. Nah, jadi saya juga melihat, maksudnya bagaimana tanggapannya pada saat ada anak yang bahasa ini gaul sekarang tuh dibully, itu bagaimana tindak lanjut dari gurunya, walaupun amit-amit jangan sampai kejadian ya gitu. Cuman yang kita bingung adalah, bukan kita sih, lebih saya bingung adalah kok ada, maksudnya sampai ada anak yang dibully di jam sekolah tanpa guru itu tahu. Karena kan harusnya di lingkungan sekolah ya maksudnya banyak orang kan Bu gitu. Iya, betul. Iya. Itulah, jadi saya juga mencari, dan itu pun saya tanyakan bagaimana maksudnya untuk amit-amit kalau misalkan sampai ada anak yang dibully, terus taunya itu dari mana, dan kemudian kebijakan sekolahnya seperti apa, sekolahnya seperti apa, dan pada saat jam kosong itu ngapain aja. Iya, ngapain aja, ini gurunya nanti kemana, ya seperti itunya sih. Sampai ditanyakan gitu, maksudnya karena kan mereka memfasilitasi, maksudnya mereka memberikan fasilitas, jadi kan pada saat kita bertanya hal seperti itu, maksudnya ya itu untuk keamanan kita juga, untuk keamanan anak kita juga. Iya, kita kan pasti memikirkan sampai ke situnya buat anak ya, keselamatan, kenyamanan anak di sekolah. Iya sih. Kalau saya dulu juga mikirnya dulu bully kan memang ada, tapi bully kan dari zaman dulu ya. Zaman Nabi Adam udah ada. Langsung mikir dulu Nabi Adam, oh mungkin udah ada temen juga ya, salah. Jadi kalau saya dulu mikirnya ini berapa waktu SD ya, berapa rasio anak terhadap guru gitu. Jadi dalam satu kelas itu ada berapa anak gitu. Waktu itu saya juga ada masalah dengan anak ke Indonesia. Waktu itu baru pulang ke Indonesia dan bahasanya juga masih terpatah-patah gitu ya untuk bahasa formal. Walaupun bisa untuk
ngobrol, tapi kan dia berbahasa Inggris sebelumnya sehingga bahasanya itu agak lucu buat orang sini kedengarannya gitu. Akibatnya saya nyari sekolah yang gurunya mau mengerti kondisi anak saya. Saya datangin beberapa sekolah, saya datangin juga negeri. Ada sekolah negeri waktu itu yang mengerti gitu. Mungkin dia punya atau pernah ada yang punya masalah seperti saya juga, seperti anak saya, sehingga dia mengerti. Cuman lokasinya cukup jauh dan rasio di kelasnya itu besar. Sama lah sekolah-sekolah negeri rata-rata ya. Satu kelas itu 40-an kalau saya nggak salah. Jadi waduh, ini gimana ya, anak banyak saya ya. terperhatikan nggak gitu. Akhirnya saya pilih yang dekat rumah. Kemudian sekolah Islam juga ada jam untuk agamanya, karena saya nggak bisa mengajarkan dengan baik. Jadi kita mencari kekurangan kita di mana, mencari lebihnya di luar. Iya, nyari lebihnya di luar. Kemudian rasio di kelasnya waktu itu 1:22 gitu. Kalau 1:22 sampai 25 maksimal 25. Betul. Saya pikir oh ya masih make sense lah untuk 1:25. Satu guru mengawasi 25 anak masih masuk akal. Makanya saya pilih itu dulu. Jadi sebenarnya kebutuhan kita apa ya Bu Cici ya, kebutuhan kita apa, nah sekolahnya kita cari itu. Khususnya untuk SD nih ya, karena SD anak-anak tuh belum bisa ngapa-ngapain. Betul. Sangat bergantung sama kita gitu. Kalau udah SMP mereka udah lebih bisa sukanya apa, seperti waktu anak saya waktu pas masuk SMP sukanya sekolah yang itu dengan alasan begini-begini gitu, dan akhirnya kita rezekinya ada untuk sekolah swasta, kita masuk ke sekolah swasta. betul Bu, betul. Ya itulah alasan saya juga, karena balik lagi ya, SD itu kan sekolah dasar ya. Bagaimana kita membentuk dasar anak kita pada saat dianya masih belum terlalu besar, karena pada saat udah masuk SMP dia udah bisa memilih, saya mau A, B, C, E gitu. Kalau untuk sekolah dasar ya itu masih balik lagi keputusan dari orang tua ya. Dan memang betul juga, saya juga menanyakan rasio untuk satu kelasnya itu berapa, ada orang. Berapa. Dan yang saya tanyakan juga adalah kalau misalkan kan maksudnya gini, setiap anak itu diberikan kelebihannya masing-masing. Nah, kalau untuk kelebihan semua orang pasti bisa menerima. Tapi pada saat ada anak yang memiliki kekurangan, itu apakah apakah bisa difasilitasi atau tidak oleh sekolahnya? Dan sekarang pun udah banyak sekolah yang bisa memfasilitasi itu. Nah, saya pun tanya bagaimana, misalkan kebetulan anak saya waktu kemarin terakhir itu sebenarnya bukan yang gimana sih, cuma maksudnya misalkan nih ada anak yang sedang terapi, misalkan kayak untuk anak saya kemarin fokusnya masih kurang nih. Saya tanya bagaimana misalkan dengan anak yang sedang diterapi, misalkan karena fokusnya kurang, apakah saya harus info atau bagaimana ke sekolahnya? Ternyata memang diberikan fasilitas, ada setiap hasilnya itu nanti diberikan ke wali kelasnya, jadi biar wali kelasnya tahu. Nanti biar di sekolahnya pun ada psikolognya, jadi istilahnya untuk hal seperti itu pun mereka diperhatikan gitu. Karena kan ya balik lagi, yang tahu kekurangan anak kita sendiri adalah kita sendiri. Iya, betul. Ya, jadi kita juga mencari fasilitas yang bisa menyediakan itu, yang membantu kita lah ya. Yang membantu lah sebenarnya, bukan 100% dari sekolah sih. Bukan, bagaimanapun yang anak itu tanggung jawab kita, dan kita yang paling utama sih ya. Betul. Tapi maksudnya kita hanya memberitahukan bahwa misalkan nih ya, walaupun alhamdulillah udah beres gitu, maksudnya misalkan ada yang harus kekurangannya apa, mereka istilahnya sudah tahu gitu, harus ngapainnya, harus infoinnya, karena kan itu akan berlanjut. Misalkan kayak anak kurang fokus, mungkin zaman dulu saya nggak ngerti ya. Kalau saya juga baru tahunya sekarang sih, pada saat sudah punya anak harus ada pengetesan ini misalkan. Mungkin kalau zaman dulu mikirnya, ini anak masih susah bisa ngerti gitu ya. Ai sekarang mah kan, lagi maafnya sebenarnya keluar. Kalau sekarang kan, saya udah ketahuan, oke, anak ini tuh kurang fokus, jadi pada saat belajar hanya bisa misalkan contoh 20 menit, 30 menit, itu kan akan jadi ini juga ya, maksudnya pertimbangan buat ini ya. Apakah sekolahnya bisa mengakomodir yang seperti itu? Gitu kan lebih enak juga ya pada saat bisa diajak ngobrol, misalkan oke, Miss, berarti nih anak misalkan ada kekurangan dari segi ininya, kita yang kasih tahu, jadi biar nanti sekolahnya yang antisipasi, misalkan pengajarannya kan tiap anak pasti beda-beda ya. Betul. Iya sih.
Ya satu hal yang saya juga selalu yang waktu pas SD ya, yang jadi concern itu adalah sekolahnya atau kepala sekolahnya kayak atau gurunya kayak, terutama kepala sekolahnya itu komunikatif nggak gitu. Ya. Nah, soalnya saya waktu itu bolak-balik sih diskusi dengan kepala sekolah, ini problem anak saya seperti ini. Akhirnya ya kepala sekolahnya sampai duduk diskusi sama saya sama papahnya gitu untuk apa yang perlu kita lakukan ya buat anak, jadinya kita dapat solusi bareng-bareng. Itu sih yang paling penting ya. Betul. Mengerti kebutuhan kita, ya, bagaimana. Betul. Antisipasinya sih, karena maksudnya semua anak itu pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Jadi pada saat kita sampaikan dan sekolahnya mau bisa mengerti, itu yang penting sih. Itu kalau kita punya privilege ya, maksudnya punya privilege, kita punya rezeki lah untuk memilih seperti itu. Kalau nggak punya rezeki untuk memilih, berarti semua beban itu harus kita serap sendiri sebagai orang tua gitu. Nggak bisa kita serahkan ke sekolah untuk mendidik anak kita. Tapi kalau kita punya rezeki, kita bisa berbagi ke sekolah, dalam arti memilih sekolah yang sesuai dengan dengan kebutuhan anak kita sih sebenarnya gitu. Betul. Karena kan maksudnya kayak gini, kadang sekarang tuh banyak sekolah yang bagus banget. Kadang yang lebih gede gengsi adalah orang tuanya. Oke, saya mau masukin anak saya ke sekolah ini karena ini. Tapi kalau saya pribadi, saya balik lagi lebih melihat anak saya kebutuhannya apa. Saya mencari sekolah yang bisa membantu untuk apa sih, bukan memenuhi ya, bisa membantu untuk memfasilitasi lah kebutuhannya itu seperti apa gitu. Jadi bukan karena harus gengsi atau apa enggak ya gitu. Harus tapi sekolah memang, yang top gitu ya. Tapi memang sekarang maksudnya banyak juga maksudnya sekolah yang top, yang bagus gitu. Sekolah yang top bagus iya sih, iya. Cuman nggak sedikit sekolah yang nggak terlalu mahal tapi masih bagus gitu. Dan nggak sedikit juga sekolah negeri yang bagus juga gitu. Betul. Ada juga sekolah, ini kita ngomongnya SD ya, karena SD ini yang jadi dasar yang sulit gitu, karena anak sendiri belum bisa kita mintain pendapat yang kayak gitu, belum bisa. Ini lebih keputusan kita sendiri sebagai orang tua dan dasar yang kita taruh untuk anak-anak kita gitu. Betul. Sulit ya? Sulit, tapi memang ya itu. Maksudnya, duitnya jangan lupa. Tapi balik lagi ya, maksudnya kita pun kan mencari sekolah juga balik lagi dengan kemampuan dari kitanya ya. Iya betul. Ya kalau ditanya mau pengennya di mana? Pengennya sekolah kayak sekolah top. Sekolah anak Ibu Nia Ramadhani pengennya ya gitu. Tapi kan dompetnya jauh banget ya. Balik lagi lah gitu. Kita mencari sesuai dengan kondisi kita, dengan kebutuhan anak, dengan zaman sekarang tuh banyaknya sekolah itu. Inilah maksudnya enak gitu. Kita bisa banyak pilihan. Ya. Dan satu hal juga yang mungkin perlu kita ingat sebagai orang tua adalah bahwa nggak selalu yang mahal itu, nggak selalu yang nggak mahal itu nggak bagus ya. Iya betul. Kalau yang mahal bagus itu udah biasa gitu ya. Harus. Tapi ada juga kadang-kadang kita nemu mahal, sekolah mahal, tapi ya nggak mungkin kebutuhan kita nggak di situ gitu mungkin ya gitu. Kebutuhan kita nggak seperti yang itu. Misalnya kalau sekolah-sekolah asing kan, sekolah-sekolah internasional kan biasanya tuh pasti mahal ya, masih mahal banget gitu. Tapi kan belum tentu kebutuhan kita di situ. Iya, betul. Balik lagi sesuai kebutuhan anak dan kebutuhan dompet. Jadi gitu kali ya sharing kita kali ini, memilih sekolah buat anak sesuai dengan kebutuhan dompet, kebutuhan kita, kebutuhan anak gitu. Tapi yang paling penting sih jangan menyerahkan 100% ke sekolah sih. Tidak. Jadi tetap memang kita pun sebagai orang tua harus turun juga karena maksudnya kayak gini. Banyak maksudnya anak itu yang pada saat misalkan di rumah dia banyak nggak mau bercerita, ternyata dia di sekolahnya ada masalah dan misalkan sekolahnya juga nggak kurang begitu komunikatif. Nah
itu kan yang kita hindarkan juga. Jadi ya memang kita harus yang turun tangan juga gitu untuk ya maksudnya gini kan pasti ada porsinya. Pada saat di sekolah itu porsinya guru dan pada saat di rumah itu porsinya kita orang tua. Jadi harus balance. Kalau misalnya bisa memungkinkan ya paling bagus itu cari sekolah yang bisa kita orang tua dengan guru tuh berinteraksi. Betul. Sehingga kita bisa mengkomunikasikan kondisi anak kita di rumah dan kita juga tahu kondisi anak kita di sekolah seperti itu gitu ya. Betul banget. Itulah. Oke. Ya mudah-mudahan ibu-ibu di rumah ibu-ibu di rumah yang mau menyekolahkan anaknya semangat ya. Semangat. Mulailah lirik-lirik sekolah. Mulailah mengetahui kebutuhan kita, kebutuhan anak, kebutuhan kita sehingga kita bisa mencari sekolah yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan anak. Betul. Oke. Tinggal dicari aja Bu, banyak banget sekolahnya beneran deh. Selamat berpusing ria dan selamat menabung. Iya, kalau anaknya masih umur 3 tahun, 4 tahun, menabunglah dari sekarang. Iya, menabung dari sekarang karena biaya sekolah itu mahal banget dan setiap tahunnya naiknya lumayan. Tapi kalau ibu-ibunya punya kemampuan untuk mendidik anaknya sendiri secara mungkin 80% atau 90% di rumah, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya mesti berbagi dengan sekolah, menabunglah dari sekarang. Bagus Bu, rajinlah menabung. Bukan rajin menabung, menabunglah dari sekarang. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi ya, kita nanti ada lagi bincang-bincang yang lebih seru-seru lagi. Nanti kalau misalkan ada yang pengen diobrolin nih, sharing-sharing boleh ya, di komen aja di bawah ya. Iya, jangan lupa komen ya. Terima kasih udah nonton. Dadah.